แค่ได้ไปเล่นเจลีกอะตอนนั้นแค่ไปทีมไหนก็ได้อะฝันอาจจะเป็นจริงแล้วผมว่าการไปเล่นอยู่เจลีกครั้งแรกเป็นอะไรที่เพราะว่าก่อนไปเราก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคนแบบประมาทในตัวเรา Bintang timnas Thailand yang dijuluki Messi-nya Asia Tenggara, Chanatip Songkrasin, turut angkat bicara soal kemajuan sepak bola Indonesia yang mencuat pada tahun 2024 ini. Pernyataan itu disampaikan Chanatip saat menjalani sesi wawancara dengan media olahraga asal Malaysia, Harimau Malaya. Sang reporter menanyakan soal sikap Thailand menanggapi perkembangan sepak bola Indonesia. Chanatip diminta untuk merespon soal kemungkinan munculnya timnas Indonesia sebagai pesaing ketat timnas Thailand di Piala AFF 2024. Menurutnya, seluruh negara di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara, saat ini sudah sepatutnya mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Menurut penilaian Chanatip, timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang pesat dalam memajukan level sepak bolanya di tahun 2024 ini. Dan Indonesia adalah kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Setiap negara ini, terutama di Asia dan secara khusus di kawasan Asia Tenggara, saat ini pantang anggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Jadi, kita harus sadar, timnas Indonesia yang sekarang sudah jauh beda dengan timnas Indonesia di tahun 2020 lalu, ujar Chanatip dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Di tahun 2020, kita sangat mudah mencetak 4 gol ke gawang Indonesia. Tapi untuk sekarang saya pikir akan sangat sulit. Mereka layak juara AFF 2024, bayangkan saja, 2024, Arab Saudi yang jadi salah satu tim terbaik di Asia, sudah merasakan kebangkitan mereka. Tambah Chanatip. Chanatip juga menyinggung ranking FIFA yang saat ini disandang timnas Indonesia. Menurutnya, ranking FIFA timnas Indonesia saat ini bukan tolok ukur kekuatan timnas Indonesia yang sebenarnya di atas lapangan. Meskipun Indonesia saat ini berada di peringkat 125 FIFA dan Thailand berada di peringkat 98 FIFA, tetapi sekarang ini Indonesia telah memperlihatkan perkembangan sepak bola yang luar biasa, imbuhnya. Chanatip menambahkan, aspek yang penting dalam sepak bola, selain pertempuran secara ketat di atas lapangan, ialah pertemanan dan sportivitas antar negara yang harus dijaga dengan baik. Jadi, bagi kami, kompetisi sepak bola tetaplah sama. Semuanya ditentukan selama 90 menit di atas lapangan. Tentu ada 3 hasil, kami menang, kalah, atau imbang, ujar Chanatip. Namun, setelah pertandingan berakhir, pertemanan dan sportivitas dari setiap negara di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih penting. Tambah pria yang saat ini memperkuat klub Liga Thailand, Begi Pathum United. Sebelum era Erick Thohir, tak hanya sekali atau 2 kali Thailand menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia dalam menorehkan prestasi di Piala AFF. Pasukan Gajah Perang Bak Momok menakutkan yang menjegal setiap langkah skuad Garuda. Contohnya, ketika partai final Piala AFF 2021. Saat itu Thailand melibas Indonesia dengan skor telak 4 gol tanpa balas di leg pertama, kemudian menahan imbang 2-2 pada pertemuan kedua. Sontak saja hasil tersebut membuat Merah Putih harus menelan bulat-bulat keinginan menjadi juara untuk kesekian kalinya. Berbeda dari Indonesia yang belum pernah mencicipi gelar juara di kompetisi bergengsi tingkat Asia Tenggara ini, Thailand justru sudah 7 kali menyabet trofi. Mereka bahkan tercatat sebagai negara yang paling sering menjadi kampiun AFF. Maka wajar saja jika Thailand dijuluki sebagai Raja ASEAN, mengingat bagaimana sepak terjangnya yang begitu mumpuni. Namun situasi sekarang telah berbeda. Tim Gajah Perang agaknya mulai kehilangan taring. Bahkan media lokal Thailand menilai bahwa timnya sudah bukan lagi skuad terkuat di Asia Tenggara. Thairat Sport terang-terangan menyebut tim di kawasan ASEAN, terutama Indonesia, mengembangkan sepak bola agar meraih hasil terbaik, tetapi Thailand malah stagnan. Harus diakui tim-tim lain di Asia Tenggara, terutama Indonesia, berusaha mengembangkan sepak bolanya dengan segala cara untuk menghadirkan hasil terbaik. Sementara itu, sepak bola Thailand hingga saat ini masih menganggap mereka nomor 1 di Asia Tenggara, tapi kenyataannya tidak demikian. Tulis Thairat Sport dalam laporannya, Rabu, 27 November 2024. Penilaian itu sejatinya realistis. Lantaran kemerosotan kekuatan Gajah Perang nampak di depan mata, tak hanya gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026,
Tetapi tim asuhan Masatada Ishii juga secara mengejutkan gagal menaklukkan tim semacam Laos. Padahal Laos kerap dianggap sebagai salah satu tim yang lemah. Namun, Thailand hanya bisa mengimbangi tim SAT. Tentu sebuah catatan yang harus membuat mereka berbenah besar-besaran. Apalagi mengingat kompetisi Piala AFF 2024 yang ada di depan mata. Situasi dalam tim Thailand sangat kontras dengan apa yang dialami timnas Indonesia. Skuad Garuda yang makin matang di bawah kepelatihan Shin Tae-yong maupun naungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga bakal semakin kuat karena adanya tambahan-tambahan pemain keturunan. Bangkitnya sepak bola Indonesia juga terwujud melalui kiprah pasukan Merah Putih di kancah Asia. Setelah melewati ujian berat di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, pemain asuhan Shin Tae-yong akhirnya mencicipi kemenangan perdana. Tak tanggung-tangguh, Jai Izzes dan kolega menaklukkan Arab Saudi yang secara kualitas maupun pengalaman unggul jauh di atas kertas hingga menduduki urutan ketiga klasemen. Statistik ini membuat Indonesia juga melampaui pencapaian Thailand maupun Vietnam di babak tersebut. Sementara itu, gegerkan dunia persepak bolaan tanah air. Mantan Ketua Umum PSSI periode 2011 sampai 2015, Johar Arifin blak-blakan bicara ke publik terkait alasan utama para pemain naturalisasi mau membela skuad Garuda. Dan hal apa yang dijanjikan oleh PSSI hingga akhirnya mereka mau beralih ke warganegaraan menjadi WNI. Naturalisasi pemain sendiri sebenarnya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Program ini bahkan sudah dimulai ketika PSSI dipimpin oleh Nurdin Halid, yang kemudian berlanjut ke era Johar Arifin, Lanyala Mataliti, Edi Rahmayadi, Mochamat Iriawan, hingga terakhir era Bapak Erick Thohir. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong para pemain naturalisasi mau membela skuad Garuda? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mantan Ketua Umum PSSI, Johar Arifin akhirnya angkat bicara. Johar mengungkapkan, di era kepemimpinannya, para pemain asing calon WNI itu terlebih dahulu harus membuat perjanjian berupa kontrak dengan PSSI sebelum melakukan naturalisasi. Dalam menyusun kontrak tersebut, pemain asing yang bersangkutan dapat menawarkan permintaan-permintaan yang dalam hal ini lebih cenderung berupa jaminan masa depan mereka di Indonesia kelak. Kontraknya itu tentang masa depan pemain asing calon warga negara Indonesia, kata Johar kepada awak media. Biasanya, kata Johar, para calon pemain naturalisasi itu meminta jaminan berupa uang atau pekerjaan. Ya tentu mereka akan memikirkan masa depannya. Mereka mau main bola di Indonesia. Tentu ada sesuatu yang mereka minta. Apakah uang, apakah pekerjaan, segala macam, ungkapnya. Permintaan-permintaan tersebut menurut Johar tidak menjadi masalah bagi PSSI saat di masa kepemimpinannya. Asalkan pemain asing bersangkutan dinilai memiliki kualitas bermain sepak bola yang benar-benar bagus dan di atas rata-rata pemain lokal. Sementara, soal pemain asing yang bersangkutan tersebut memiliki darah keturunan Indonesia atau tidak, itu bukan pertimbangan utama PSSI di masanya bertugas. Di masa saya jadi ketum, calon pemain naturalisasi itu memiliki garis keturunan Indonesia atau bukan itu tidak terlalu penting, imbuhnya. Ketika ditanya, apakah cara itu masih berlangsung di PSSI periode kepemimpinan Erick Thohir, Johar mengaku tak memahaminya. Itu no comment lah, saya juga nggak ngerti masalah itu. Dan saya pikir saya nggak perlu tahu urusan kepemimpinan PSSI yang sekarang, tutup Johar. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI yang sekarang, Erick Thohir, memastikan bahwa tidak ada bayaran uang yang dikeluarkan olehnya untuk membujuk pemain keturunan demi bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Erick Thohir kepada awak media, termasuk Sumar TV, di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2024. Menurut Erick Thohir, jangan sampai masyarakat Indonesia mempunyai stigma negatif tentang pemain keturunan self-pro naturalisasi. Ia juga menegaskan para pemain keturunan itu datang karena dari hati ingin membela timnas Indonesia, bukan faktor uang. Artinya tidak ada pemaksaan, tidak ada iming-iming, karena mereka dari hati ingin membela merah putih dan itu yang kami harapkan. Silahkan dicek di timnas Indonesia, jangan ada stigma pemain bayaran. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela Indonesia, tegas Erick Thohir. Sementara itu, netizen Indonesia langsung beraksi seusai FIFA menolak proses naturalisasi pemain Go Ahead Eagles, Mats Dejels untuk timnas Malaysia.
Pemain berusia 27 tahun tersebut awalnya dikabarkan memiliki darah keturunan Malaysia, sehingga ia diproses naturalisasi oleh FAM. Namun setelah diajukan ke FIFA, ternyata Mats Dejel tidak disetujui proses naturalisasinya oleh induk organisasi sepak bola dunia tersebut. Hal ini karena Mats Dejel tidak memiliki darah Malaysia melalui jalur keturunan kakek atau neneknya. Gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain Belanda tersebut membuat banyak pihak ikut menyorotinya. Tak ketinggalan netizen Indonesia yang juga merasa terkejut dengan kegagalan Malaysia menaturalisasi Mats Dejel. FAM disarankan agar tidak buru-buru dan bisa lebih teliti lagi, agar kejadian kegagalan Mats Dejel tidak terulang lagi nantinya. Lucu banget ini negara, udah tukang klaim budaya orang, kali ini malah klaim pemain Belanda yang bukan keturunan mereka, tulis akun Josha. Seharusnya FAM buat kajian dulu tentang leluhur Mats Dejel, bukannya langsung dihantar ke FIFA, jadi malu sendiri kan jadinya, tulis akun Bucele.